Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jamaah salat subuh Masjid Jami' Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua DKM yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Wasrari MPD dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di salat subuh ini Allah berikan keberkahan kita di bulan suci Ramadan. Allah limpahkan rahmat dan maghfirah kepada kita semuanya sehingga jiwa-jiwa kita semuanya dihindarkan dari siksa api nerakanya, dan tentunya kita keluar dari Ramadan ini Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang baru lahir dari rahim ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, dan mengucapkan alhamdulillah dan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Bapak ibu hadirin rahimakumullah, meneguhkan jiwa takwa di tengah arus modernisasi, maka kita semuanya harus melalui tiga hal. Yang pertama adalah kita harus menjaga iman. Yang kedua, kita harus menghadapi segala tantangan. Yang ketiga, kita harus meraih keberkahan. Meneguhkan iman dan menjaga iman, menurut Syekh Muhyiddin Abdul Hamid bin Muhammad Al-Azhari, beliau mendefinisikan iman itu minimal tiga hal. Pertama, kata iman itu berasal mula dari kata al-amnu, yaitu orang harus merasa aman. Aman bagi dirinya, aman juga bagi orang lain. Maka hal ini potensinya kepada kita semua yang selaku berpuasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita aman bagi diri sendiri kepada Allah, maka kita menjalankan perintahnya dan jangan sampai melanggar larangannya. Adapun kita aman kepada makhluk yang lain, kepada tetangga saudara kita, maka kita jangan ganggu mereka dengan segala keburukan yang kita miliki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua yang betapa pentingnya hal ini, karena orang yang ahli ibadah pun akan dinilai nol kalau mereka tidak baik kepada tetangga dan saudaranya. Artinya mereka masih senantiasa berbuat zalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi man la ya'manu jaruhu awaqibah. Tidaklah sedikit pun kebaikan bagi mereka yang tetangganya mendapatkan keburukan darinya. Maka arti luasnya tetangga itu bisa pasangan, bisa saudara, bisa kerabat, bisa kawan, bisa saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat lainnya. Kalaulah kita di bulan suci Ramadan ini masih berbuat keburukan kepada orang lain, misalkan berbohong, berkhianat dan sebagainya, maka kita belum sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan harus penuh iman dan juga harus penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman tersebut dari kata al-aman, yaitu mereka harus penuh yakin kepada Allah. Laisa fihi taraddud wala syak. Maka Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keyakinan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Dan kita yakin bahwasanya balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Berikan kabar gembira ya wahai Muhammad kepada orang yang beriman dan beramal saleh, tentu bagi mereka adalah surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu yakin. Dan kaitannya yang iman yang ketiga,
kita harus amanah. Maka amanah ini terpenting bagi kita semuanya, menjaga diri kita, menjaga apapun yang Allah berikan kepada kita agar seyogianya yang Allah berikan kepada kita semuanya kita lakukan dan kita jadikan wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayhat, jauh dan jauh orang yang sudah menerima datangnya bulan suci Ramadan tapi ia berpuasanya biasa-biasa saja. Mereka berqiyamulnya biasa-biasa saja. Sedekahnya biasa-biasa saja. Membaca Al-Qur'annya biasa-biasa saja. Maka ini mereka adalah yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka meneguhkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, kita harus menghadapi daripada segala rintangan, tantangan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Tentu kita di hidup ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang sabar. Sabar dalam bentuk ujian, bisa itu kekurangan daripada makanan kita, ataupun orang sekitar kita sudah tiada, ataupun misalkan masanya paceklik, tidak ada hujan, maka susah bagi petani untuk menanam pohon. Maka disinilah orang-orang beriman mereka harus sabar dengan segala rintangan. Yang ketiga, kita harus meraih keberkahan. Pokok pentingnya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sedikit pun dalam hati kita tidak menginginkan keberkahan itu, sungguh kita haram akan kebaikan semuanya di bulan suci Ramadan. Begitulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man hurima khairuhu faqad hurim." Siapapun yang diharamkan, dihalangi akan kebaikan di bulan suci Ramadan, maka tentu ia terhalang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Maka mereka yang tidak bisa menerima Ramadan dengan sebaik-baiknya, baik menyambut bulan suci Ramadan atau wada'an dengan bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, mari kita hindari perkara-perkara yang bisa mencederai daripada puasa kita dan qiyamul kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tantangan dalam hidup kita itu sekarang, pertama, apa? Gaya hedon yang begitu luar biasa di media sosial, konten yang negatif yang kita tonton setiap hari. Anak-anak kita, mereka melihat, maka akan menjadi gaya hidup mereka, sehingga hak dan batil tidak bisa dipisahkan, mana yang benar, mana yang salah. Orang akan melihat dan orang akan mengikuti, bahkan itu adalah berita hoax atau hal yang tidak benar. Namun orang kiranya kebanyakan di antara kita mengikuti berita hoax yang tidak benar karena tidak bisa membedakan hak dan batil. Yang ketiga, orang-orang sekarang realitanya apa? Materialisme. Standar daripada kebaikan, keberkahan dalam hidupnya dihitung daripada nominal uang. Bukan standarnya adalah alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah di Masjid An-Nur, alhamdulillah saya bisa mengaji, alhamdulillah rumah tangga saya harmonis, anak-anak soleh dan soleha. Maka demikianlah harusnya standar orang mukminin ketika menimbang keberkahan, kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga kita punya strategi 3M yang terakhir. Apa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara? Yang pertama adalah al-mu'ahadah. Kita harus menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Apakah kita lupa bahwasanya Allah telah mengambil janji kepada kita semuanya dengan kalimatnya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Wahai manusia, apakah aku Tuhan kalian? Maka kita semua mengatakan, tentu ya Allah, Engkau Tuhan kami dan wajib kami sembah. Tapi kiranya kita semuanya lupa, tapi kiranya kita semua lalai. Maka di bulan suci Ramadan kita dididik untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Janganlah sekali kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum terakhir, strategi kedua yang kedua adalah muqarabah. Kita harus senantiasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka CCTV yang terbaik bukan CCTV yang ada di masjid kita, CCTV yang ada di depan rumah kita, tapi CCTV yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dalam asma-Nya itu Ar-Raqib, yaitu yang Maha mengawasi. Yang terakhir, strategi kita untuk meneguhkan jiwa di arus modernisasi adalah bahwasanya kita harus muhasabah. Bagus sekali di bulan suci Ramadan ini kita bermuhasabah. Ya Allah, sudah 24 hari kami berpuasa, berqiyamul pun demikian, baca Al-Quran pun kami sudah hatamkan. Apakah semuanya diterima Engkau ya Allah? Padahal amalan kami banyak rianya, padahal amalan kami banyak sum'anya, padahal amalan kami begini dan begini. Itulah muhasabah kita. Penuh keburukan di hadapan Allah, penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah angkat derajat kita semuanya berkat pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berdiri sebagai hamba Allah dan Allah Tuhan yang wajib kita sembah. Maka mudah-mudahan di kajian singkat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneguhkan jiwa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita beramal yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terus bersiap-siap untuk yaumir rahil. Kita bersiap-siap apabila datang kematian, maka kita dalam keadaan iman. Begitupun datang nanti hari akhirat, kita mempunyai bekal yang baik, itu bakal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita semua akan dibangkitkan bersama orang-orang saleh, amin, bersama para syuhada, amin, bersama para nabi dan rasul, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita penuh sebulan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pertolongan dan qiyamul lail terus kita sampai akhir Ramadan. Dan tentunya kita berharap, ya Allah, terimalah segala amalan kami walaupun amalan kami banyak cacatnya, namun Engkau maha kuasa, namun Engkau maha indah dan maha sempurna. Tentunya semua kebaikan kami tidak ada nilainya kecuali dengan cinta dan rahmat-Mu kami semua akan mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, terimalah kami, ya Allah, ridhoi kami, ya Allah, berikan kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajibna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir lana dhunubana wa an tastur 'uyubana wa an tukaffir 'anna sayyi'atina wa an taghfir liwalidina wa an tarhamahum kama rabbawna saghira wa an taghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa barik lana fi hadha ash-shahr mubarak. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna mimman yasumu wa yaqumu ramadana imanan wa ihtisaba. الذي غفرت لهم ذنوبهم وأزلت لهم أجرهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا
منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.